Baik, selamat pagi para pemirsa di seluruh Indonesia, pemirsa Mercy Channel di seluruh Indonesia. Pagi. Pagi Pak Manuntun. Pagi, Pak Andre. Pak. Sehat. Ya, saya dengar udah nambah mobil baru satu lagi nih Pak. Baik, pagi hari ini kita akan membahas ada 4 pertanyaan nih Pak. Oke. Pada pagi hari ini, nah pertanyaan pertama saya awali dengan di zaman sekarang kan udah banyak nih Pak tren-tren bisnis ya di dunia ini ya. Inovasi apa sih Pak yang dibutuhkan agar bisnis multi level ini tetap eksis dan semakin berkembang Pak di era zaman yang terus berkembang? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Andre. Ya, tentu bisnis selalu berkembang dan akan terus berkembang karena orang pasti mencari terobosan-terobosan ataupun inovasi-inovasi sehingga bisnisnya bisa eksis. Saat ini tentu yang salah satu tren yang paling utama adalah digitalisasi. Nah, jadi semua sekarang dengan digital ya, kita mau pesan tiket, mau beli produk, mau kirim barang, apapun semua digital. Nah, maka inovasi pertama yang harus dimiliki oleh bisnis multi level adalah digitalisasi tentunya. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan bisnis kita ya, menjangkau lebih banyak member, menjangkau market, kemudian juga membimbing ataupun memberikan informasi kepada semua jaringan kita. Kita harus menggunakan platform digital yang ada, baik itu media sosial maupun aplikasi yang kita kembangkan sendiri. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, menurut saya bahwa bisnis multi level itu harus betul-betul mempunyai misi untuk membantu ataupun melayani orang untuk sukses, orang untuk hidupnya lebih baik. Ya, jadi kalau selama ini orang mungkin berpikir bisnis multi level meraup uang sebanyak-banyaknya dengan cepat, kayaknya udah nggak zamannya lagi. Memang uang itu akan menyusul, akan kita dapat sebanyak-banyaknya, tetapi yang menjadi fokus kita adalah bagaimana suatu sistem kita ciptakan itu membantu orang-orang yang ada di dalam bisnis kita untuk mereka segera bangkit dan hidupnya lebih baik ya, sehingga dengan demikian maka bisnis kita nanti akan lebih cepat berkembang ya, karena mereka akan cerita kepada orang lain tentunya. Dua hal itu Pak Andre. Oke, setidaknya ya. Jawaban yang semakin luar biasa. Baik Pak, kita kembali pada pertanyaan kedua. Hal apa sih Pak yang membedakan antara bisnis multi level nih dengan usaha lainnya sehingga ada daya tarik tersendiri dari bisnis multi level sendiri Pak? Oke, yang membedakan bisnis multi level dengan bukan multi level gitu ya. Oke, jadi multi level itu sendiri itu kan adalah sistem pemasaran berjenjang ya. Di mana peluang terbuka bagi semua orang. Yang pertama tentunya adalah bahwa dengan bisnis multi level itu kita bisa memulai bisnis dengan hasil yang besar tanpa harus membangun sistemnya sendiri ya. Misalkan kalau kita buka toko ya kita harus bangun sistemnya ya kan. Kemudian yang kedua juga kita tidak harus menyediakan produk sendiri, kita tidak harus mencari supplier sendiri ya, tetapi perusahaan sudah mempersiapkan itu semuanya dengan modal, sehingga dengan modal yang kecil tanpa harus membangun sistem, tanpa harus membangun stok ataupun menyediakan stok produk, kita sudah bisa memulai bisnis dengan modal kecil dengan hasil yang sangat besar ya. Yang kedua adalah bahwa bisnis multi level otomatis kita akan mendapatkan bimbingan, kita akan mendapatkan jasa konsultasi, di mana kita bisa mengikuti langkah atau jejak orang-orang yang sudah sukses. Jadi kalau kita mau sukses di bisnis multi level, kita ikutin saja apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah terbukti sukses. Dimana kalau di bisnis lain mungkin belum tentu perusahaan saingan kita atau orang yang menjadi saingan kita akan menyediakan atau akan memberikan konsultasi atau membagi pengalamannya buat kita gitu ya. Tetapi di bisnis multi level itu para leader, orang-orang yang lebih dahulu sukses, mereka kan dengan senang hati membagikan itu kepada
orang-orang yang baru bergabung. Gitu, Pak. Itu bedanya antara bisnis multi level dengan bisnis yang biasa, ya. Gitu, Pak. Ada perbedaan secara ini Pak ya, spesifik ya? Iya, betul. Sehingga kita bisa sukses dengan lebih cepat tentunya ya. Modal kecil, kita tidak harus membangun sistem, kita dapat bimbingan. Pokoknya kita sudah on the track, itu akan cepat sekali. Makanya orang-orang di bisnis multi level itu, kalau mereka sungguh-sungguh ya dalam 2-3 tahun mereka sudah bisa punya penghasilan puluhan bahkan ratusan juta. Bahkan miliaran per bulan gitu ya. Kalau di bisnis lain itu lebih sulit gitu ya. Nah, jadi di bisnis multi level ini kita bekerja secara tim gitu Pak. Ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Bagaimana cara mengembangkan jaringan di bisnis multi level Pak supaya terus beromset dan berkembang? Oke. Membangun jaringan tentu ya kita harus sesuaikan dengan aturan ataupun katakanlah marketing plan yang ada. Ya, jadi bagaimana kita membangun bisnis? Contoh misalnya kalau kita binary ya, kita bangun minimal 2 kaki ya kan, kiri dan kanan sehingga kita akan mendapatkan hasilnya. Kemudian orang-orang yang ada dalam jaringan kita juga akan mendapatkan hasilnya. Ya, jadi dengan demikian maka semuanya akan happy, akan berkembang karena mendapatkan hasil. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua dan menurut saya ini paling penting adalah bahwa orang-orang yang bergabung di dalam jaringan kita itu harus segera kita bimbing, harus segera kita bantu. Ya, memang mungkin tidak semuanya orang bisa langsung mengikuti ya Pak Andre, tapi setidaknya sesuai hukum Pareto, setidaknya ada 20% yang bisa kita arahkan. 20% kita arahkan, kemudian mereka kita bimbing, sehingga nanti mereka akan mengalami kesuksesan tentunya ya. Saat mereka mengalami kesuksesan, itu akan lebih mudah bagi kita untuk mengajak orang-orang lain untuk bergabung lagi. Kalau berkembang sudah pasti beromset Pak Andre ya. Jadi di bisnis multi level tentunya harus ada ketulusan, harus ada kesungguhan dari kita yang sudah dulu bergabung di multi level saat kita mengajak orang lain, bukan sekedar mendapatkan uang atau mendapatkan omset, tetapi memang karena kita tulus fokus membantu orang-orang itu sukses gitu. Jadi fokuslah pada orang, maka omset akan mengikuti Pak. Tapi kalau kita fokus pada omset, kita fokus pada bonus, ya kita akan kehilangan orang, kita akan kehilangan omset. Jadi fokuslah pada orang, fokuslah membantu orang, tuluslah membantu mereka, maka omset jaringan pasti berkembang Pak. Karena orang-orang yang ada di dalam bisnis multi level tentu ya manusia ya Pak ya. Yang namanya manusia pasti mereka punya perasaan, pasti punya keinginan. Nah, jadi harus kita tulus membimbing mereka gitu Pak. Dan hal yang paling penting harus kita sampaikan kepada orang-orang yang bergabung di multi level adalah bahwa memang mereka harus punya cita-cita Pak. Mereka harus punya impian, sehingga saat mereka menjalankan bisnis multi level ini ada setiap kegiatan mereka, setiap aktivitas mereka, setiap pikiran mereka itu bermakna. Untuk apa? Bermakna untuk mencapai tujuan-tujuan maupun impian-impian mereka Pak. Gitu. Ya. Luar biasa Pak. Ya, baik, makasih, kita Pak. kembali kepada pertanyaan terakhir dari acara kita pada pagi hari ini. Nah, ini bagi masyarakat awam ya Pak ya. Ya. Adakah saran dari Pak Manuntun untuk masyarakat yang masih berpikir tentang stigma negatif dari bisnis multi level Pak? Oke, baik. Makasih Pak Andre. Memang itu yang menjadi perjuangan kita ya. Dan berita baiknya pemerintah pun mungkin dulu berpikir negatif tentang multi level ya. Sehingga diregulasi dengan begitu ketat ya, dan regulasinya pun seringkali menjadi menyulitkan kita untuk melangkah ya. Jadi padahal kita sungguh-sungguh sebagai bisnis multi level, yang dimana bisnis multi level karena tidak ada ruginya orang untuk bergabung ya kan. Beda dengan yang namanya skema piramida ataupun money game ya kan, dimana masyarakat itu hanya orang yang di atas tuh yang untung kan, misalnya gitu ya. Nah, itu terjadi di piramida ataupun di money game, karena begitu nanti orang sudah mulai bergabung ya kan, kemudian perusahaannya hilang ya kan. Nah, makanya kalau sekarang ini pemerintah sudah meregulasi, jadi marketing plan yang ada itu sudah dinilai oleh pemerintah sehingga dipastikan bahwa marketing plan itu akan bertahan lama, sehingga orang yang level mereka bisa punya harapan bahwa bisnis ini adalah long term ya. Dan regulasi yang dulu setingkat menteri atau peraturan menteri sekarang sudah menjadi peraturan pemerintah, jadi presiden yang menandatangani
ya. Jadi ini lebih long term nantinya untuk suksesnya. Nah, kemudian untuk yang kedua, artinya masyarakat harus bisa membedakan nih, ya kan? Mana yang perusahaan multi level, mana yang money game. Money game itu atau skema piramida tidak akan pernah dapat izin dari pemerintah. Tapi yang namanya perusahaan multi level yang benar, mereka dapat izin dari pemerintah. Dalam hal ini ya CUPL. Mereka akan dapat ditambah lagi belakangan ini semua platform elektronik yang kita persiapkan itu juga harus diregulasi dengan penyedia sistem elektronik, sistem PSE ya dari Kominfo. Jadi artinya kita sudah lebih terregulasi. Masyarakat tidak perlu ragu karena dengan regulasi ini dipastikan bahwa bisnis multi level itu tentu sudah diatur oleh pemerintah sehingga tidak atau mencegah kerugian kepada masyarakat. Nah, itu yang pertama, regulasi. Yang kedua, bisnis multi level inilah sesungguhnya suatu cara untuk kita bisa mengubah kehidupan, berubah menjadi jauh lebih baik, lebih cepat. Karena dengan seperti saya katakan di pertanyaan jawab pertama tadi, ini adalah bisnis yang modalnya sangat kecil, hasilnya bisa sangat besar. Nah, jadi peluang bisnis ini sangat-sangat besar ya. Nah, itu yang perlu dilihat oleh masyarakat. Lalu hal berikutnya juga nilai positif dari bisnis kita, bahwa bisnis ini adalah sarana kita untuk membangun karakter, Pak. Membangun entrepreneur. Ini buku ini dari Dr. Ilyas. Dr. Ilyas, beliau adalah salah satu tim pendiri daripada AP2LI ya. Beliau menulis bahwa bisnis multi level marketing penggerak entrepreneur muda. Kalau menurut saya penggerak entrepreneur semuanya sebenarnya, bukan entrepreneur muda. Bahwa multi level ini akan menciptakan orang-orang yang berjiwa entrepreneur, sehingga negara kita yang saat ini masih sangat jauh jumlah entrepreneurnya, sekitar 3% dibanding negara maju. Untuk menjadi negara maju syaratnya 14%, kita masih ada gap 10-11%. Bisnis multi level adalah solusinya. Jadi ayo masyarakat Indonesia, mari kita bergabung di bisnis multi level ya. Mari kita, karena di situ kita bisa belajar bersama-sama dan tentunya kita bisa sukses lebih cepat. Gitu, Pak. Tapi tentu harus dikerjakan ya, jangan berpikir begitu masuk simsalabim sukses, nggak ada. Itu yang membuat orang trauma. Ya, dia masuk dia pikir langsung sukses, nggak ada. Tapi masuk di bisnis multi level harus membuka diri untuk belajar. Membuka diri untuk belajar, keluar dari zona nyaman kita, mengikuti apa yang disampaikan ataupun diajarkan oleh para leader kita kerjakan. Ya, itu sukses itu boleh saya bilang ya pasti di bisnis multi level gitu, Pak. Ya, asal kita pasti juga melakukan tugas-tugas kita. Gitu, Pak. Beda hasil tanpa proses ya, Pak ya? Yes, betul. Selalu ada proses. Ya. Baik, terima kasih Pak Mangungun Sitinjak untuk waktunya. Sama-sama Pak Andre. Untuk acara kita di pagi hari ini, jawaban-jawaban yang luar biasa sehingga membuka paradigma bagi masyarakat ya, Pak ya. Yes. Terima kasih. Demikian pemirsa Mercy Channel Indonesia. Sampai jumpa di puncak. Sukses.